Melihat ketegangan antara Amerika dan Iran yang makin panas di berita belakangan ini tuh bikin deg-degan ya. Bukan cuma soal politiknya, tapi juga soal efek domino ke dompet kita yang bakal kerasa banget. Ekonomi global itu saling terkait. Kalau satu sisi ditarik kencang, sisi lainnya ikut goyang. Nah, makanya di episode kali ini mari kita bahas 7 tips finansial supaya keuangan kita tetap kokoh meskipun kondisi dunia lagi bergejolak. Tips yang pertama adalah amankan dana darurat lebih banyak. Di saat kondisi perang memanas, ketidakpastian ekonomi akan meningkat drastis. Kita nggak pernah tahu kapan harga kebutuhan pokok melonjak, atau apakah ada gangguan pada sumber penghasilan, atau misalnya kena PHK, dan sebagainya. Makanya, punya dana cadangan itu wajib banget supaya kalian tidak harus berhutang sana-sini kalau ada hal penting yang mendesak. Idealnya, sebaiknya siapkan dana darurat 6-12 bulan, tapi kalau bisa lebih lagi, misalnya dana darurat 1 atau 2 tahun akan lebih baik lagi ya. Karena kalau kita berkaca dari perang-perang di Timur Tengah yang sebelumnya itu memang bisa sampai bertahun-tahun. Dan efek dominonya akan terasa juga ke kita dalam bentuk inflasi lah, harga BBM yang naik, dan sebagainya. Simpanlah uang darurat ini di tempat yang gampang diambil tapi tetap aman. Jadi misalnya tabungan biasa atau reksadana pasar uang. Jangan ditaruh di aset yang susah dicairkan seperti tanah misalnya, itu mah susah ngejualnya. Karena tujuan dana darurat ini kan untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Jadi ingat ya teman-teman, dana darurat ini fungsinya untuk pelindung dan bukan untuk gaya hidup. Jadi sebisa mungkin pakai uang ini hanya untuk keperluan yang mendesak. Bahkan kalau bisa jangan dipakai dulu. Fokus saja untuk mempertebal bantalan finansial kita sampai situasi benar-benar sudah stabil. Kemudian tips yang kedua adalah pantau pergerakan harga emas. Jadi, emas itu sering banget disebut sebagai safe haven alias aset pelindung di saat krisis. Kalau perangnya makin parah, biasanya investor akan rame-rame kabur dari saham dan pindah ke emas. Hal ini akan membuat harga emas biasanya melonjak drastis karena permintaan yang sangat tinggi. Kita bisa mulai mencicil beli emas dalam bentuk logam mulia atau emas digital yang terpercaya. Emas tidak akan membuat kalian kaya mendadak dalam semalam, tapi biasanya emas sangat efektif untuk menjaga nilai kekayaan kita dari inflasi yang gila-gilaan di saat perang. Tapi pastikan kalian belinya juga dengan uang sendiri ya, jangan berhutang untuk beli emas. Meskipun harga emas mungkin lagi naik-naiknya, punya porsi emas di portfolio kalian bisa menjadi penyeimbang. Jadi kalau aset investasi kalian yang lain sedang merah karena sentimen perang, emas ini bisa menolong nilai total kekayaan kalian. Coba dicek-cek lagi, apakah komposisi aset kalian sudah cukup aman. Kemudian tips yang ketiga adalah bersiap diri dengan kenaikan harga BBM. Kenapa? Soalnya perang apa aja di Timur Tengah biasanya itu akan berdampak ke harga minyak dunia yang naik drastis. Iran punya peran besar di Selat Hormuz, yaitu jalur distribusi minyak yang paling penting di dunia. Kalau jalur itu terganggu, pasokan minyak akan seret dan harganya pasti naik, yang ujung-ujungnya akan berdampak ke harga BBM di pom bensin dekat rumah kita. Makanya, kita harus mulai atur ulang strategi transportasi mulai dari sekarang. Misalnya aja, lebih banyak menggunakan transportasi umum, atau mulai mengatur rute perjalanan supaya lebih efisien, atau lebih banyak di rumah aja. Kalau harga BBM naik, biasanya harga barang-barang lain juga ikut naik, karena kan biaya logistiknya juga jadi naik. Jadi kita memang harus bersiap dengan kenaikan biaya hidup secara umum. Jadi jangan kaget kalau pengeluaran bulanan kalian tiba-tiba membengkak karena pos transportasi dan logistik ini. Tapi dengan sadar lebih awal, kalian bisa mulai mengerem pengeluaran lain untuk menutupi kenaikan BBM. Tetap tenang dan jangan membuat situasi semakin kacau dengan membeli barang-barang yang tidak perlu. Tips selanjutnya adalah diversifikasi ke mata uang asing. Dalam situasi konflik global, biasanya dolar Amerika dianggap sebagai mata uang yang paling stabil dan dicari. Saat mata uang negara berkembang mungkin melemah karena ketakutan pasar, US dollar cenderung menguat. Memiliki sedikit simpanan dalam bentuk mata uang asing bisa menjadi cara kalian untuk melakukan diversifikasi risiko. Tapi ingat, jangan taruh semua uang kalian
kalian hanya di satu mata uang saja. Cukup sisihkan sebagian kecil untuk jaga-jaga kalau nilai tukar rupiah lagi goyang parah. Kalian bisa menggunakan aplikasi perbankan modern yang sekarang sudah gampang banget untuk beli dan simpan valuta asing secara digital. Investasi di mata uang asing ini sifatnya lebih ke arah lindung nilai ya, bukan untuk spekulasi jangka pendek. Jadi kalian tidak perlu pusing memantau chart setiap jam, yang penting kalian punya cadangan aset yang nilainya tidak hanya bergantung pada ekonomi Indonesia saja. Kemudian tips yang kelima adalah mengurangi utang konsumtif secepatnya. Kalau kalian punya utang kartu kredit atau cicilan barang yang tidak penting, lebih baik segera dilunasi. Kenapa? Soalnya saat perang atau krisis biasanya suku bunga bank akan naik dan cenderung fluktuatif untuk menahan inflasi. Kalau kalian punya hutang dengan bunga yang mengambang alias floating, biasanya cicilan akan terasa semakin berat. Kan nggak enak kalau di tengah harga barang naik, cicilan juga ikut naik. Sebaiknya fokuskan sisa gaji kalian untuk membenahi utang-utang kecil yang bunganya tinggi. Dengan bebas utang, arus kas kalian akan lebih longgar dan punya nafas lebih panjang untuk bertahan kalau ekonomi semakin sulit. Coba didaftar lagi punya cicilan apa saja, mana yang bunganya paling tinggi, nah itu yang sebaiknya dihajar duluan. Semakin bersih catatan utang kita, semakin tenang juga perasaan saat menghadapi gejolak dunia di luar sana. Dan tips yang keenam adalah tunda pembelian barang mewah. Jadi sekarang bukan waktu yang tepat untuk beli mobil baru, HP baru, tas branded kalau memang tidak butuh-butuh banget. Di tengah ancaman perang, uang tunai adalah raja. Kita butuh likuiditas yang tinggi untuk jaga-jaga kalau ada keperluan mendesak atau perubahan kondisi ekonomi yang tiba-tiba. Tunda dulu keinginan untuk pamer dan sekedar mengikuti tren. Kalian harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Lebih baik uangnya ditabung atau diinvestasikan ke instrumen yang lebih aman sampai kondisi politik dunia lebih jelas arahnya kemana. Mungkin rasanya agak bosan ya kalau harus menahan diri, tapi percayalah bahwa nantinya kalian akan bersyukur ketika punya tabungan yang lebih banyak di saat orang lain kebingungan. Masa depan itu penuh dengan kejutan, tapi dengan memegang uang cash lebih banyak, kalian punya kendali lebih besar atas kehidupan kalian sendiri. Dan tips yang ketujuh adalah fokus pada peningkatan skill. Investasi terbaik itu bukan hanya soal emas atau saham, tapi juga termasuk investasi pada diri sendiri. Kalau perang membuat ekonomi lesu, maka persaingan di dunia kerja atau bisnis akan semakin ketat. Kalian harus punya nilai tambah supaya tetap bisa bertahan dan punya penghasilan meskipun industri lagi goyang. Manfaatkan waktu kalian untuk belajar skill baru yang relevan dengan perkembangan teknologi atau kebutuhan pasar saat ini. Banyak kok kursus gratis atau murah yang bisa kalian ikuti secara online. Semakin banyak keahlian yang kalian kuasai, semakin banyak juga pintu rezeki yang kalian bisa buka. Kalau pintu yang satu tertutup, masih ada opsi-opsi pintu yang lain. Jangan hanya pasrah dengan keadaan ya teman-teman, karena insya Allah di setiap krisis juga ada peluang. Tapi hanya mereka yang punya persiapan dan skill yang bisa memanfaatkan peluang itu. Jadi tetap semangat untuk terus belajar dan upgrade diri supaya tidak tergantikan. Semoga tips-tips ini bisa membantu, dan komentar kalian sendiri gimana? Ada tips tambahan nggak? Silahkan komentar di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!